Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan membahas tentang barerot. Jadi gini, gue ada customer ya. Customer ini namanya Pak Chandra yang ada di Sepatan ya. Bos keripik. Nah, bos keripik yang ada di Sepatan. Nah, di sini si customer ini meminta tolong buatkan bibit yang bagus. Sementara customer itu saya kondisikan untuk menyiapkan media tanam dari sisi fermentasi dulu, dari sisi penyiapan lahan dulu. Setelah lahannya siap, dan itu kita akan mempersiapkan pembibitan. Dari situ kan ada waktu sekitar jeda 2 bulan untuk dilakukan yang namanya fermentasi ulang ya, media tanam, supaya mendapatkan media tanam yang baik tentunya, dan lahannya pun udah siap. Nah, dari situ kita juga bisa mempersiapkan bibit. Nah, di mana saya sudah mempersiapkan bibit ini bibit barerot. Jenis varietasnya rootstock lokal yang ada di Indonesia, ini jenisnya RM ya. Nah, ini RM saya tanam dulu di dalam sebuah pot kecil gitu, terus saya cabut. Nah, ini nantinya kita akan oversuck, kita akan ganti ke mode polybag yang berukuran sekitar 40 liter, 40 cm. Nah, polybagnya seukuran segini. Nanti kalau udah ini, nah di situ juga kita memasukkan rootstock DCN ya. Ini kita udah hasil dari cangkokan ini. Ini cangkokan ya, kita lihat cangkokannya seperti apa. Karena kita lagi males bongkarnya nih. Oke, seperti ini. Ini kita cabutnya nggak apa-apa lah sementara, karena tadi juga baru dimasukin. Nah, ini cangkokannya, cangkokan si CN. Nah, kita tanam lagi. Oke, sudah ditanam lagi si CN-nya ini. Jadi kita menyiapkan 15 lubang tanam untuk dengan rootstock si CN. Ini nggak kita langsung grafting ya, tapi kita menumbuhkan CN-nya dulu, akarnya banyak dulu, bagus dulu di dalam polybag ini. Nanti kalau udah pertumbuhannya bagus, baru kita tanam di sana. Setelah adaptif, baru kita sambung dengan varian table grape-nya, seperti itu. Nah, ini adalah penanganan di mana ketika kita punya customer ya, dia memesan bibit dalam jumlah yang banyak, tapi kita juga diimbangi dengan pengolahan lahannya. Nah, alangkah baiknya menggunakan teknik seperti ini, penyiapan dulu, nggak langsung berupa bibit yang sudah di grafting. Kalau bibit yang sudah di grafting itu untuk customer yang membeli satuan atau bijian. Nah, kalau misalkan dalam jumlah yang banyak, alangkah baiknya kita menggunakan teknik seperti ini. Jadi penyiapan bibit dulu. Nah, setelah udah ditanam, adaptif, udah tumbuh lagi, baru udah kita lakukan namanya grafting di lahan. Nah, ini barerotnya seperti ini ya. Ini jenisnya Red Master. Nanti kita tanam supaya dia numbuh di sini nih. Nah, di sini kan batang tengahnya hidup nih ya. Nah, ini kita tanam sedalam apa? Nah, sedalam ini, di sini. Dalam ini otomatis di sini juga nanti dia bisa tumbuh akar juga ya. Nah, nanti tumbuh baru di sini, pertumbuhannya bagus, baru misalkan ada 3 cabang tumbuh, tiga-tiganya kita pelihara, tiga-tiganya juga kita grafting. Tapi tentunya hanya satu yang dipelihara untuk menuju ke atas ya, gitu. Di bentuk barerotnya seperti ini. Nah, ini barerot. Nantinya kita mengharapkan pertumbuhan baru seperti ini. Ini adalah pemindahan ya. Ini adalah teknik dimana kita supaya mendapatkan pembibitan yang bagus dan sempurna tentunya. Nah, nanti ini akan tumbuh akar-akar baru nih. Kalau misalkan akarnya kepanjangan boleh dipotong, boleh juga tidak. Karena kita menggunakan pot polybag ukuran 40, insya Allah kalaupun nggak dilakukan pemotongan, insya Allah juga udah aman. Kita bikinnya begini, misalkan kita misalkan customer membutuhkan 40 lubang tanam, kita bikinnya nggak 40, kita bikinnya 45 atau 50, karena harus ada spare. Ketika ada pertumbuhan yang nggak bagus, kita harus ganti dengan pertumbuhan yang bagus tentunya. Dipilih-pilih mana aja yang bagus gitu. Ini juga cangkokan. Nantinya ini sekitar sebulan ini udah bagus banget insya Allah. Di sini ada partner dari Tangerang Grape, tetangga Tangerang Grape ya, Om Emed ya. Beliau juga menjual berbagai macam buah seperti jambu kristal apa segala macam gitu ya. Om Emed lagi ngapain Om Emed? Biasa sibuk ya. Oh, ganteng juga ini. Udah punya istri belum Om Emed? Udah dua anak ya. Masih muda tapi anaknya ada 2. Jadi intinya harus dibedakan antara kita
berjualan satuan dengan borongan. Nah, kalau borongan kita ya menyediakan bibitnya seperti ini. Gini ya, persiapan dalam menanam anggur kalau bentuknya borongan itu kan nggak sembarangan. Nah, dalam jumlah yang banyak, jadi harus terorganisir. Kalau bisa sih bagus semua. Kan teknik yang pertama, teknik yang kedua tuh kita bisa nanam rootstocknya dulu. Kalau di lahan gitu kita tanam rootstocknya dulu, setelah bagus baru kita graftingin, itu juga langkah yang bagus. Mau rootstock lokal ataupun impor itu juga tentunya ingin menghasilkan buah yang bagus gitu. Di tempat Pak Chandra ini nanti kita juga syuting di tempat Pak Chandra ketika penanaman ini. Penanaman rootstock ini ketika sudah bagus kita ntar syuting ke tempat Pak Chandra juga, insya Allah. Mungkin cukup sekian, gak lama yang bisa gue kasih tahu, tapi sayang aja ketika ada momen yang bagus untuk pengetahuan kalian, kenapa enggak diupload gitu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.